Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Para jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah kita bersyukur kehadirat Allah. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, malam ini kita kembali melanjutkan pembahasan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari kitab Al-Adabul Mufrad karya Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Dan masih kita dalam pembahasan tentang hak-hak tetangga. Yang sebelumnya kita membahas hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang hak-hak tetangga, bahwa seorang tetangga memiliki hak untuk dijaga kehormatan, kemuliaan serta harta mereka dan seluruh hak-hak mereka. Olehnya itu dalam hadis Al-Miqdad bin Al-Aswad radhiyallahu anhu yang sebelumnya kita bahas, Nabi SAW ingin menjelaskan tentang besarnya hak tetangga, sehingga beliau membandingkan bahwa perbuatan dosa ketika dilakukan kepada tetangga sendiri, maka dosanya akan berlipat ganda di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la an yazniya ar-rajulu bi 'ashri niswatin aisaru alaihi min an yazniya bi imra'ati jarihi. Kemudian Nabi mengatakan lagi, la an yasriqa min asyrati ahli abyatin aisaru alaihi min an yasriqa min baiti jarihi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi SAW, jika seseorang itu berbuat zina dengan 10 orang wanita, maka itu lebih ringan dosanya dibandingkan seseorang berbuat zina dengan istri tetangganya sendiri. Dan seseorang mencuri dari 10 rumah, maka itu lebih ringan dosanya dibandingkan seseorang yang mencuri dari rumah tetangganya sendiri. Nah, ini menjelaskan bahwa hak tetangga adalah untuk dijaga, untuk dimuliakan, baik itu harta mereka, begitu juga dengan kehormatan dan kemuliaan mereka dan hak-hak yang lainnya. Di sini pada bab yang ke-57, bab yabda'u bil jar, kata Imam Bukhari rahimahullahu taala, judul babnya adalah babun yabda'u bil jar. Jadi seseorang itu ketika berbuat kebaikan kepada orang lain, maka hendaknya dia memulai kebaikannya dari tetangga dulu. Artinya bahwa orang yang paling berhak untuk mendapatkan kebaikan seorang muslim adalah tetangganya. Ya, tentu kita tahu jemaah sekalian, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa orang yang paling berhak untuk mendapatkan bakti seseorang adalah ibunya. Dan ini sudah kita pernah jelaskan hadisnya, ketika salah seorang bertanya kepada Nabi SAW, sahabat bertanya kepada Nabi, siapa orang yang paling berhak untuk mendapatkan baktiku? Maka Nabi mengatakan, ummuka, qala thumma man, qala thumma ummuka, qala thumma man, qala thumma ummuk, qala thumma man, thumma abuk. Jadi 3 kali ibu disebutkan oleh Nabi SAW dan 1 kali bapak. Termasuk dalam hadis Nabi SAW juga bahwa orang yang paling berhak untuk mendapatkan perhatian dari seseorang adalah orang-orang yang berada di bawah tanggungannya, ya, keluarganya. Seorang suami berikan perhatian kepada istrinya, seorang bapak berikan perhatian kepada anak-anaknya, dan seterusnya. Jadi jangan sampai ada yang begitu perhatian kepada anak orang lain, tapi anak sendiri tidak diperhatikan. Ada yang perhatian kepada tetangga-tetangganya, tapi keluarganya sendiri tidak diperhatikan. Nah, ini maknanya jamaah sekalian bahwa ketika kita sudah selesai dengan kebaktian kita dan kebaikan kita kepada keluarga-keluarga,
maka orang yang lebih berhak dengan kebaikan seorang muslim setelah itu adalah orang-orang yang hidup di samping rumahnya atau para tetangganya. Makanya di sini katakan babun yabda'u bil jar. Jadi seseorang itu melakukan kebaikan, maka lakukan kebaikan itu kepada tetangga. Di sini disebutkan ada beberapa hadis jamaah sekalian. Hadis yang pertama bernomor 104, berkata Imam Bukhari rahimahullah taala, qala haddatsana Muhammad ibnu Minhal, telah menyampaikan kepada kami Muhammad bin Minhal. Qala haddatsana Yazid ibnu Zurai, telah menyampaikan kepada kami Yazid bin Zurai. Qala haddatsana Umar ibnu Muhammad an abihi an ibni Umar, telah menyampaikan kepada kami Umar bin Muhammad dari ayahnya dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhumah. Beliau mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma zala Jibril yusini bil jar hatta dhanantu annahu sayuwarrithuhu. Nah, ini hadis yang sebelumnya sebenarnya sudah disebutkan juga jamaah sekalian pada beberapa hadis yang sebelumnya pada pembahasan al-wasatu bil jar, tapi dari hadis Aisyah radhiyallahu taala anha. Jadi hadis yang sebelumnya sama teksnya, tapi datang dari hadis Aisyah radhiyallahu taala anha. Nah, sedangkan dalam hadis ini hadisnya datang dari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu. Makanya pernah kita sebutkan ketika pembahasan hadis Aisyah yang sebelumnya, kita sebut bahwa hadis ini sebenarnya diriwayatkan dari beberapa orang sahabat, ya, termasuk seperti yang kita sebut hadis Aisyah, kemudian hadis Abdullah bin Umar, termasuk juga hadis Abu Dzar radhiyallahu taala anhu yang sebelumnya kita sudah sempat ceritakan juga kisahnya. Nah, ini beberapa sahabat Nabi yang meriwayatkan hadis dari Rasulullah SAW. Maksud saya jamaah sekalian, kita bisa memahami bahwa kalau ada hadis yang diriwayatkan oleh sekian banyak sahabat dari Nabi SAW, sahabat Nabi SAW, maka itu berarti hadis ini entah itu memiliki kandungan yang sangat besar, memiliki kedudukan yang sangat besar, sangat penting untuk difahami oleh seorang muslim, sehingga banyak diriwayatkan oleh para sahabat Nabi SAW, ataukah Nabi Muhammad SAW menyampaikan hadis tersebut berulang-ulang kali. Jadi dalam momen-momen, dalam beberapa kesempatan disampaikan oleh Nabi kepada sahabat-sahabat beliau. Saya berikan contoh jamaah sekalian, seperti hadis Umar bin Khattab. Hadis Umar bin Khattab itu adalah hadis innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Hadis pertama di dalam Sahih Bukhari. Ini hadis jamaah sekalian disampaikan oleh Nabi SAW ketika beliau berada di atas mimbar, ketika beliau sementara berkhutbah, dan didengarkan oleh para sahabat Nabi SAW. Tapi yang meriwayatkan dari Nabi SAW itu cuma satu orang saja, yaitu Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Lalu kemudian meriwayatkan dari Umar bin Khattab satu orang saja. Yang meriwayatkan dari Umar juga meriwayatkan dari satu orang saja, sampai ketika sudah sampai kepada Yahya bin Sa'id, barulah kemudian riwayat ini menjadi terkenal, menjadi riwayat yang masyhur, hadis yang masyhur. Terkadang ada hadis yang memang dia hanya diriwayatkan dari satu orang sahabat, namun kandungannya yang sangat tinggi dan pelajaran yang sangat banyak, sehingga hadis tersebut akhirnya menjadi hadis yang masyhur. Seperti hadis innamal a'malu binniyat itu, sebenarnya dia adalah hadis ahad jamaah sekalian, jalurnya cuma satu sampai kepada Nabi SAW, tapi karena kandungannya yang sangat penting sampai akhirnya dia menjadi hadis yang masyhur, menjadi hadis yang sangat terkenal. Kemudian terkadang juga ada hadis yang disampaikan oleh Nabi SAW, dihadiri oleh banyak sahabat, dan banyak juga sahabat yang meriwayatkan hadis tersebut. Ya, karena banyak sahabat yang melihat dan mendengarkan hadis itu, sehingga hadis itu disampaikan atau diriwayatkan oleh kebanyakan sahabat itu. Kemudian ada juga hadis yang sebenarnya dia hanya didengarkan oleh seseorang saja, tapi Nabi SAW sampaikan kepada beberapa orang yang lainnya. Nah, ini menjadi pelajaran bahwa ternyata Nabi SAW ketika diriwayatkan dari beliau
satu hadis yang sama dari jalur yang berbeda jamaah sekalian, dari jalur fulan dari sahabat Aisyah, kemudian ada dari Ibnu Umar, kemudian dari Abu Dzar dan dari sahabat-sahabat yang lain, maka ini menunjukkan bahwa hadis ini adalah hadis yang penting di dalam agama kita. Dan memang pembahasannya dan makna serta kandungan hadis ini pun juga adalah sesuatu yang penting, seperti yang kita sudah sebutkan dan jelaskan sebelumnya, di mana Rasulullah SAW bersabda, mazala Jibril yusini bil jar hatta dhanantu annahu sayuwarrithuhu. Jadi Jibril alaihissalam masih saja senantiasa berwasiat kepada saya supaya saya perhatikan tetangga-tetangga saya, sampai saya mengira bahwa Jibril akan menjadikan tetangga saya sebagai ahli waris. Ya, jadi kalau seseorang sudah meninggal dunia, maka tetangganya akan menjadi ahli warisnya. Padahal kita sudah jelaskan sebelumnya bahwa tetangga itu bukan ahli waris untuk tetangganya. Jadi kalau kita meninggal dunia, tetangga itu tidak punya apa-apa jamaah sekalian. Karena pembahasan masalah warisan ini tentu ada pembahasan tersendiri. Dan dari sekian banyak orang-orang yang disebutkan sebagai ahli waris jamaah sekalian, juga ada alasan-alasan yang disebut sebagai mawani' al-irth. Ada hal-hal yang menghalangi seseorang padahal dia sebenarnya adalah ahli warisnya. Ada seseorang bapak meninggal, kemudian yang ditinggal mati adalah fulan sekian orang. Semua ini adalah ahli waris, tapi karena ada penghalang untuk dia mewarisi harta bapaknya, maka dia tidak berhak mendapatkan harta warisan bapaknya. Salah satu di antaranya jamaah sekalian adalah ikhtilafuddin, perbedaan agama. Jadi kalau bapaknya muslim, anaknya kafir, ya tidak dapat apa-apa. Kalau bapaknya kafir, anaknya muslim, ya juga tidak dapat apa-apa jamaah sekalian, karena ikhtilafuddin, perbedaan agama. Jadi tidak boleh saling mewarisi antara orang Islam dengan kafir atau orang kafir dengan orang Islam. Itu tidak boleh. Yang boleh adalah kalau sama agamanya, sama-sama Islam, sama-sama muslim. Termasuk juga jamaah sekalian adalah al-qatlu, membunuh. Ada misalnya bapak dia berhasil misalnya, kemudian anak-anaknya ini sangat rakus dengan harta bapaknya, akhirnya dia bunuh bapaknya. Nah, karena mau mendapatkan harta warisan. Maka berlaku di situ kaidahnya jamaah sekalian, man istajala fi syai'in uqiba bi hirmanihi. Itu kaidah disebutkan oleh para ulama kita. Siapa yang terburu-buru untuk mendapatkan sesuatu, maka dihukum dengan tidak mendapatkan apa yang dia inginkan. Dia ini kan dia bunuh bapaknya supaya cepat berpindah harta warisan. Tapi karena dia bunuh bapaknya jamaah sekalian, maka diberikan hukuman dalam agama kita tidak berhak mendapatkan apa-apapun dari harta warisan. Nah, ini permasalahan warisan jamaah sekalian, permasalahan di luar pembahasan kita sebenarnya. Tapi maksudnya bahwa Nabi SAW saking seringnya beliau mendapatkan wasiat dari Jibril alaihissalam untuk memperhatikan hak tetangga, maka Nabi SAW mengira sebentar kalau ada yang meninggal dunia dari umat Islam, maka tetangganya juga akan mendapatkan harta warisan. Begitu besarnya hak seorang tetangga kepada tetangganya. Nah, di sini barangkali kalau kita lihat jamaah sekalian, seakan-akan kayaknya tidak ada kaitannya antara hadis dengan judul babnya, karena judul babnya mengatakan yabda'u bil jar, artinya kalau kita mau melakukan kebaikan, maka lakukan kebaikan itu terlebih dahulu kepada tetangga. Jangan kepada orang lain jamaah sekalian. Meskipun tentu kalau kita mau berbicara tentang masalah maslahat dan sebagainya atau kondisi-kondisi tertentu, maka bisa saja kita mendatangkan pengecualian, karena selalu ada pengecualian. Namun konsep dasarnya jamaah sekalian bahwa orang yang paling berhak dengan kebaikan kita adalah tetangga kita. Ini saya berikan garis bawah setelah kita berbuat baik kepada keluarga, ya, karena yang paling berhak kepada kebaikan kita adalah tentu yang pertama adalah ibu kita, bapak kita, kemudian keluarga-keluarga yang kita tanggung dan seterusnya. Namun setelah kita pembahasan, karena kan bab-bab yang sebelumnya kan sebenarnya sudah selesai, ya. Bab-bab yang sebelumnya itu kan pembahasan bagaimana seorang itu memiliki adab kepada dirinya, adab seorang anak kepada ibu dan bapaknya, adab seorang bapak dan ibu kepada anaknya, kemudian dan seterusnya. Itu kan pembahasan di dalam rumah tangga seseorang. Sekarang kita berpindah kepada pembahasan di luar rumah tangga kita, ya, yaitu berbicara tentang tetangga kita. Maka Nabi SAW berpesan, Imam Bukhari rahimahullah ta'ala memberikan judul bab ini dengan mengatakan yabda'u bil jar. Jadi memulai kebaikan itu maka hendaknya dimulai dengan
berbuat baik kepada tetangga kita. Nah, apa kaitannya jamaah sekalian? Apa kaitannya dengan hadis Ibnu Umar ini? Hadis yang pertama, mazala Jibril yusini bil jar hatta dhanantu annahu sayuwarrithuhu. Kata para ulama kita jamaah sekalian, Imam Bukhari, dan ini juga yang disebutkan oleh para ulama kita bahwa fikihnya Imam Bukhari itu adalah dalam terjemahnya. Nah, jadi kalau kita membaca bagaimana, karena kan sebenarnya Imam Bukhari itu adalah ulama hadis jamaah sekalian, dan beliau jauh lebih terkenal memang dalam disiplin ilmu hadis, berbeda dengan ulama-ulama yang lain, karena ulama yang lain ada yang terkenal dalam bidang fikih seperti Imam Malik, seperti Imam Syafi'i, Imam Ahmad dan sebagainya. Nah, adapun Imam Bukhari, Imam Ali bin Al-Madini, kemudian Imam Abu Zur'ah, Abu Hatim, Ibnu Hibban dan seterusnya. Ini ulama-ulama yang terkenal, meskipun bukan berarti bahwa mereka tidak tahu bidang fikih. Ya, mereka jago juga dalam bidang fikih jamaah sekalian. Namun mereka lebih dominan ya. Jadi dominan. Mereka lebih cenderung kepada ilmu hadis. Nah, hanya saja Imam Bukhari, ketika seseorang ingin mengetahui fikihnya Imam Bukhari itu sebenarnya mazhabnya apa? Apakah mazhabnya Hanafi, pengikut mazhab Abu Hanifah, ataukah pengikut mazhab Hambali, Syafi'i, Maliki dan seterusnya? Maka ulama mengatakan kalau ingin mengetahui fikihnya Imam Bukhari, maka lihatlah kepada tarajum kitabnya. Tarajum kitabnya itu artinya adalah judul-judul babnya. Ya, judul-judul babnya, kemudian kaitan antara judul bab itu dengan hadis-hadis yang disebutkan di dalamnya. Nah, itu kalau kita mau tahu fikihnya Imam Bukhari rahimahullah ta'ala. Jadi kalau kita lihat jamaah sekalian, ada hadis yang kelihatannya sebenarnya pas dibaca judul babnya itu kayak tidak baku cocok. Sebenarnya menurut Imam Bukhari itu cocok dan bisa dijadikan sebagai sumber dalil. Salah satu contohnya jamaah sekalian ini hadis ini nih, yang kalau itu harus dimulai dari tetangga, kemudian disebutkan hadis yang pertama, hadis Ibnu Umar, mazala Jibril yusini bil jar hatta dhanantu annahu sayuwarrithuhu. Apa kaitannya ini jamaah sekalian? Berbuat baik kepada tetangga. Kemudian hadis Nabi SAW bahwa Jibril terus memberikan wasiat kepada saya tentang tetangga, sampai saya mengira bahwasanya tetangga itu akan mewarisi tetangganya sendiri. Kata para ulama kita, Imam Bukhari ingin memberikan isyarat di sini jamaah sekalian bahwa sebagaimana orang lain tidak berhak mendapatkan harta warisan dari orang yang lainnya karena dia bukan ahli warisnya, maka sama juga. Ya, jadi karena kan begini, kalau Nabi mengatakan bahwa karena Jibril alaihissalam ini terlalu sering memberikan wasiat kepada saya tentang haknya tetangga, saya mengira ini tetangga nanti, tetangga rumah ini, samping rumah akan mewarisi harta saya. Faham sampai di sini ya? Nah, sekarang jamaah sekalian, kalau kita faham ini bahwa ternyata ini perandaian saja, padahal sebenarnya tidak seperti itu. Tetangga itu jamaah sekalian tidak berhak mewarisi harta tetangganya kalau dia cuma punya hubungan tetangga saja. Beda kalau seandainya dia tetangga sekaligus juga keluarga misalnya atau ahli warisnya. Tapi kalau dia cuma tetangga, maka ini perumpamaan dari Nabi SAW bahwa saking besarnya hak seorang tetangga kepada tetangganya sendiri, sebentar kalau meninggal ini tetangganya, maka tetangganya akan mendapatkan harta warisan. Maka Imam Bukhari rahimahullah ta'ala seakan-akan mau memberikan isyarat jamaah sekalian bahwa karena Nabi SAW mengumpamakan tetangga itu sebagai orang yang akan mewarisi harta peninggalan kita, maka tidak ada orang yang lebih berhak dengan kebaikan kita selain tetangga kita sendiri. Karena tetangga kita inilah yang menjadi ahli waris kita jamaah sekalian. Ini dalam perumpamaan hadis Nabi SAW ini. Kalau seandainya diumpamakan bahwa tetangga samping rumah kita itu adalah ahli waris kita, maka orang-orang yang lain itu tidak berhak mendapatkan kebaikan dari kita sebelum tetangga kita ini dulu yang paling berhak mendapatkan. Nah, jadi sebelum kita punya uang 1 miliar jamaah sekalian, kemudian kita meninggal dunia, ini yang 1 miliar ini tidak boleh diambil oleh siapa-siapa pun kecuali ahli waris kita. Siapa salah satu ahli waris kita itu? Kalau dalam hadisnya Ibnu Umar ini adalah tetangga. Jelas ya? Nah, jadi di sini kelihatan bagaimana isyaratnya Imam Bukhari jamaah sekalian, karena beliau mengandai-andaikan, Nabi mengandai-andaikan bahwa seandainya kita anggap ini tetangga sebagai ahli waris kita jamaah sekalian, maka tidak ada orang yang lebih berhak dengan kebaikan dari kita kecuali tetangga kita sendiri, karena dia adalah salah satu di antara ahli waris kita.
Nah ini diantara mengapa Imam Bukhari rahimahullah ta'ala mengulangi hadis ini. Dan ini kebiasaan ya, ini kebiasaan dari Imam Bukhari juga yang kita dapatkan di dalam kitab Sahih beliau juga, Sahih Imam Bukhari, bahwa beliau terkadang menyebutkan satu hadis pada beberapa bab. Nah, dan ini nampak bagaimana fikihnya Imam Bukhari jamaah sekalian, karena satu hadis itu bisa diambil kesimpulan untuk bab yang seperti ini, bisa juga ada kesimpulan untuk bab ini, dan seterusnya. Nah, makanya hadis innamal a'malu binniyat itu jamaah sekalian, hadis pertama itu berapa kali diulangi dalam Sahih Bukhari? Itu berkali-kali diulangi jamaah sekalian. Nah, diulang-ulangi oleh Imam Bukhari. Sedangkan Imam Muslim tidak melakukan hal yang sama. Imam Muslim itu jamaah sekalian, apa bedanya antara Imam Muslim dan Imam Bukhari? Ini sebenarnya maklumatnya berulang, kita sudah sampaikan pernah. Imam Bukhari itu jamaah sekalian menulis kitab sahihnya setebal ini 16 tahun. 16 tahun beliau tulis. Sedangkan Imam Muslim menulis kitab Sahih Muslimnya jamaah sekalian di dalam rumah beliau. Jadi lengkap semua buku-bukunya, riwayat-riwayat Imam Muslim, kemudian ditulis satu persatu. Kitabul ilmi, kitabul iman, kitabu ini dan seterusnya, kemudian dituliskan satu persatu hadisnya. Berbeda dengan Imam Bukhari. Imam Bukhari menulis kitab sahihnya itu di dalam perjalanan. Dalam perjalanan safar beliau selama 16 tahun. Nah, makanya jemaah sekalian, Imam Bukhari, tingkat kesahihan Imam Bukhari ini serta fikihnya Imam Bukhari itu jauh lebih lebih teruji dibandingkan dengan Sahih Muslim. Tapi kalau kita mau berbicara tentang yang mana yang lebih bagus penyusunannya, ya jelas penyusunan Sahih Muslim. Karena ibaratnya orang menulis di dalam perpustakaan itu tidak ada gangguan jamaah sekalian. Sedangkan ini Imam Bukhari, masya Allah, dalam hadis beliau, dalam riwayat beliau mengatakan, boleh jadi ada hadis yang saya dengarkan di Baghdad, nanti saya tulis di India. Jadi hadisnya didengarkan di Baghdad dan India itu berapa jamaah sekalian? Berbulan-bulan itu perjalanan. Didengar sudah berapa bulan yang lalu hadisnya sudah dengarkan, diingat terus oleh Imam Bukhari, nanti ditulis di India, di Khurasan. Nah, itu karena kekuatan hafalan Imam Bukhari rahimahullah taala. Kemudian jemaah sekalian, hadis yang berikutnya ini kita langsung loncat ke hadis yang ke-106 karena ini hadisnya sama juga sebenarnya, hadis yang diulangi sebenarnya, yaitu dari hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, meskipun dari jalur periwayatan yang berbeda. Ya, beliau mengatakan haddatsana Muhammad ibn Sallam qala akhbarana Abdul Wahhab Ats-Tsaqafi qala sami'tu Yahya bin Sa'id yaqulu haddatsani Abu Bakar anna Amrah haddathathu anna samiyat Aisyah radhiyallahu anha taqul sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ma zala Jibril yusini bil jar hatta dhanantu annahu la yuwarrithuhu. Sama ini ya, sama hadisnya Mas kan, jadi sudah beberapa kali diulangi oleh Imam Bukhari rahimahullahu taala. Nah, ini hadis yang kedua, hadis bernomor 105. Ini yang hadisnya berbeda jamaah sekalian, dan selalu kita ulang-ulangi bahwa pembahasan kitab Al-Adabul Mufrad ini bukan hanya hadis-hadis marfu' saja. Hadis-hadis marfu' itu artinya hadis yang diangkat sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jelas ya? Hadis yang diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena ada juga hadis-hadis yang mauquf dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, hanya saja jemaah sekalian, hadis-hadis mauquf tersebut adalah hadis yang sebagiannya adalah hadis yang sahih dan juga memiliki kandungan diangkatnya hadis tersebut sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Coba sebentar kita lihat hadis yang ke-105 ini. Haddatsana Muhammad ibn Sallam, telah menyampaikan kepada kami Muhammad bin Sallam, qala akhbarana Sufyan ibn Uyainah, telah mengabarkan kepada kami Sufyan bin Uyainah an Dawud bin Syabur, dari Dawud bin Syabur, wa Abi Ismail, dan Abu Ismail, an Mujahid, dari Mujahid, an Abdullah ibn Amr. Dalam riwayat yang lain, kalau kita lihat dalam riwayat yang lain, di situ disebutkan an Abdullah ibn Umar. Ini ada perbedaan jamaah sekalian, karena dalam riwayat yang lain disebutkan an Abdullah ibn Umar. Apakah sama jamaah sekalian? Ya jelas berbeda. Abdullah bin Amr dan Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar adalah anaknya siapa? Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Sedangkan Abdullah bin Amr adalah anaknya Amr bin As radhiyallahu taala anhum ajmain. Nah, ini berbeda. Dua orang yang berbeda jamaah sekalian, meskipun sebenarnya dalam kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam sama-sama anak-anak muda sebenarnya. Jadi Abdullah bin Umar itu seorang pemuda yang sangat belia, wafat Nabi Muhammad SAW sedangkan usianya itu masih 20-an tahun. Kemudian beliau ikut
ketika meletus peperangan Badar jamaah sekalian, usia Abdullah bin Umar itu masih berapa? Masih 12 tahun. Nah, masih 12 tahun. Nanti ketika terjadi peperangan Khandaq pada tahun ke-5 Hijriah, usianya 15 tahun. Nah, barulah kemudian Abdullah bin Umar diizinkan ikut berperang. Nah, ada sebuah kisah jamaah sekalian, Abdullah bin Umar itu sama beberapa orang teman-temannya. Abdullah bin Umar itu lebih kecil badannya dibandingkan teman-temannya. Dan Nabi SAW melihat ukurannya selain usia termasuk juga postur badannya. Nah, teman-temannya ini pintar jamaah sekalian, teman-temannya Ibnu Umar. Jadi ketika Nabi SAW dijejerkan ini anak-anak muda ini untuk ikut berperang dalam peperangan Badar, maka Nabi SAW melihat teman-temannya Ibnu Umar, karena mereka semuanya jinjit, kelihatan tinggi besar. Maka diizinkan oleh Nabi SAW. Sedangkan Ibnu Umar tidak melakukan itu, maka tidak diizinkan oleh Nabi SAW ikut berperang. Padahal sebenarnya usia 12 tahun ya sudah mau ikut berperang jamaah sekalian. Itu Ibnu Umar. Nah, beda dengan anak-anak kita ya. Anak kita 12 tahun masih apa itu? Ya, masih main game. Ya, kalau Ibnu Umar sudah mau turun ke medan peperangan. Nah, ini Ibnu Umar putra dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Sedangkan dalam hadis yang disebutkan dalam kitab ini disebutkan juga hadis ini datang dari Abdullah ibni Amr radhiyallahu anhuma. Abdullah bin Amr bin As, seorang pemuda yang sangat bersemangat menulis hadis-hadis Nabi SAW, yang sangat bersemangat untuk berpuasa sunnah jamaah sekalian, sampai minta kepada Nabi SAW untuk berpuasa sepanjang tahun. Itu Ibnu Umar, Abdullah bin Amr. Datang kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, saya mau menjalankan puasa sunnah, maka wasiatkan kepada saya. Nabi mengatakan, berpuasalah 3 hari setiap bulan Hijriah. Kata Abdullah bin Amr, saya sanggup lebih dari itu. Tambahkan ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, kalau begitu berpuasalah Senin dan Kamis. Lebih dari itu ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, kalau begitu berpuasalah sehari dan berbuka 2 hari. Kata Abdullah bin Amr, lebih dari itu ya Rasulullah, sanggup lebih dari itu. Maka Nabi SAW mengatakan, kalau begitu berpuasalah sehari dan berbuka sehari. Dan tidak ada puasa sunnah yang lebih afdal dari puasanya Daud alaihissalam. Itu puasanya Nabi Daud kan begitu ya, sehari berpuasa, sehari tidak berpuasa. Dalam riwayat disebutkan Abdullah bin Amr sebenarnya mau minta yang lebih dari itu. Kalau bisa puasa sepanjang hari, sepanjang tahun, tidak berbuka sama sekali. Kan ini anak muda jamaah sekalian, tidak ada istrinya. Jelas ya? Belum ada istri. Meskipun sebenarnya menikah di usia yang muda sebenarnya kebiasaan orang Arab sebenarnya. Hanya saja Abdullah bin Amr bin As ya berbeda jamaah sekalian. Beliau lebih ingin fokus belajar, memperbaiki ibadah dan seterusnya. Maka karena Nabi SAW sudah menutup pintunya, maka beliau tidak minta lagi. Karena Nabi sudah tutup pintunya, tidak ada puasa yang lebih afdal dari puasa Daud alaihissalam. Maka beliau ambil itu. Di penghujung kehidupan Abdullah bin Amr bin As menyesal. Karena setelah usia tua jamaah sekalian sudah 70-an tahun, akhirnya kan berat juga berpuasa, sehari berpuasa, sehari tidak berpuasa. Disinilah kelihatan jamaah sekalian bagaimana fikih seorang Rasulullah SAW, bahwa keistiqomahan itu bukan dinilai dari apa yang kita kerjakan pada hari ini dan berapa banyak yang kita kerjakan pada hari ini, tapi keistiqomahan itu adalah kesanggupan kita untuk mengerjakan ibadah yang sama meskipun jumlahnya sedikit sampai ajal menjemput. Itu istiqomah sebenarnya, dan itu yang diinginkan oleh Nabi SAW. Makanya ketika ada salah seorang sahabat yang memuji-muji seorang wanita Ansor, seorang wanita dari kalangan Mekah, dari penduduk ahli Mekah, tentang ibadahnya jamaah sekalian, yang sholat malamnya mulai dari sholat isya sampai sholat subuh tidak tidur, sholat malam saja itu. Maka apa kata Nabi SAW? Berhenti memuji-muji wanita tersebut, karena saya tidak pernah perintahkan mengerjakan ibadah yang seperti itu. Saya hanya memerintahkan kepada kalian mengerjakan ibadah yang sanggup kalian kerjakan, dan Allah tidak akan pernah merasa bosan menerima ibadah kalian sampai kalian sendiri yang bosan mengerjakannya. Nah, itu kata Nabi SAW. Ibaratnya Nabi mau mengatakan, ini perempuan memang dia hebat, dia kerjakan, dia sanggup mengerjakan. Tapi kalau nanti datang masa-masa sibuknya jamaah sekalian, atau datang masa-masa futurnya, bisa hilang semua itu ibadah, bisa hilang. Makanya kata Nabi SAW, adwamuha wa in qalla, yang paling konsisten meskipun itu sedikit. Nah, ini hadisnya Abdullah bin Amr bin As jamaah sekalian. Ternyata annahu dubihat lahu syatun. Ternyata Abdullah bin Amr bin As, ini kan saya bilang tadi riwayatnya mauquf. Artinya hadis ini hanya disandarkan kepada siapa?
Abdullah bin Amr bin As. Pelaku kisah ini jamaah sekalian bukan Nabi Muhammad SAW. Pelaku kisah ini adalah Abdullah bin Amr bin As, sahabat ini sendiri. Maka dikatakan annahu dhubihat lahu syatun, bahwa disembelih untuk beliau seekor kambing. Nah, untuk makannya jamaah sekalian. Faja'ala yaqulu li ghulamihi, maka Abdullah bin Amr bin As akhirnya bertanya kepada kepada pelayannya, kepada pembantunya, ahdaita li jarinal yahudi, apakah kamu sudah berikan hadiah dari kambing ini untuk tetangga kita yang orang Yahudi? Nah, itu kata Abdullah bin Amr bin As. Jadi ternyata ini Abdullah bin Amr, dia bertetangga, salah satu di antara tetangganya adalah orang Yahudi. Jelas ya? Maka ketika disembelih jamaah sekalian, mungkin sudah dihidangkan ini makanannya atau daging kambingnya, maka Abdullah bin Amr bin As mengatakan, kau sudah hadiahkan tidak kepada tetangga kita yang orang Yahudi ini? Nah, diulangi lagi, ahdaita li jarinal yahudi, apakah kamu sudah hadiahkan kepada tetangga kita ini yang orang Yahudi ini dari daging kambing ini? Maka beliau mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ma zala Jibril yusini bil jar hatta dhanantu annahu sayuwarithuhu. Jadi hadisnya sama jamaah sekalian, hanya saja di awal hadis tersebut ada kisah yang diceritakan dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu taala anhuma. Nah, ini juga sama difahami oleh para ulama kita bahwa ternyata berbuat baik kepada tetangga jamaah sekalian, tetangga itu terbagi menjadi tiga. Kebaikan yang kita berikan kepada tetangga kita itu dibagi menjadi tiga. Terkadang ada tetangga yang punya 3 hak, ada tetangga yang punya 2 hak, dan ada tetangga yang punya 1 hak. Ini perkataan Ibnu Abbas. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan al-jiranu thalatha. Jadi tetangga itu ada 3 jenis. Ada tetangga yang haknya 3, ada tetangga yang haknya 2, dan ada tetangga yang haknya cuma 1. Jadi 3 jenis semuanya. Kata Ibnu Abbas, adapun tetangga kita yang memiliki 3 hak jamaah sekalian adalah kalau dia adalah tetangga kita, sekaligus dia adalah keluarga kita, juga dia adalah seorang muslim. Jadi ini 3 haknya jamaah sekalian. Yang pertama, haknya dia sebagai seorang muslim, haknya dia sebagai keluarga kita, dia keluarga kita, mungkin sepupu, mungkin apa dan sebagainya, keponakan dan seterusnya. Kemudian jamaah sekalian, dia juga punya hak karena dia adalah tetangga kita. Maka terkadang kita bertetangga dengan orang yang seperti ini, dia adalah keluarga kita, dia juga muslim. Karena terkadang ada keluarga kita barangkali yang non muslim, barangkali sebagian ada yang orang tuanya belum masuk Islam, barangkali seperti itu, atau keluarga jauhnya yang non muslim. Maka ada yang keluarga tetangganya itu adalah keluarganya sendiri, kemudian dia juga adalah seorang muslim. Maka berlaku bagi dia 3 haknya jamaah sekalian. Jelas ya? 3 haknya. Kalau dipertemukan jamaah sekalian antara orang tetangga kita yang punya 3 hak bertemu dengan tetangga kita yang cuma punya 2 hak saja, contoh misalnya, yang punya 2 hak itu siapa? Kata Ibnu Abbas, yaitu tetangga sekaligus dia adalah seorang muslim. Jadi bukan keluarga kita. Kalau bertemu ini antara yang punya tiga hak dengan yang punya 2 hak jamaah sekalian, ya jelas yang punya 3 hak itu yang lebih dahulukan, karena lebih besar, lebih banyak haknya dari orang yang memiliki 2 hak tersebut. Kemudian terkadang ada juga yang haknya itu cuma 1. Apa haknya jamaah sekalian? Dia adalah tetangga kita dan dia bukan keluarga kita, bukan juga seorang muslim. Ya orang kafir. Seperti hadis ini. Nah, seperti hadis kisah Abdullah bin Amr ini, dia bukan Islam tapi dia adalah tetangganya. Ketika disembelihkan untuk dia seekor kambing untuk dimakan oleh Abdullah bin Amr bin As, langsung diingat tetangganya, kau sudah berikan hadiah tidak untuk tetangga kita, orang Yahudi, orang kafir. Makanya Imam Ibnu Hajar mengatakan bahwa hadis ini la yazalu mazala Jibril yusini bil jar hatta dhanantu annahu sayuwarithuhu, ini difahami secara umum, difahami secara mutlak, bahwa yang dimaksud dengan tetangga di sini bukan tetangga yang memiliki 3 hak, yang 2 hak tidak, yang memiliki 1 hak. Jelas ya? Karena kan tadi kita bilang bahwa tetangga itu ada terbagi 3. Ada yang punya 3 hak, ada yang punya 2 hak, dan ada yang punya 1 hak. Hadis ini jamaah sekalian difahami oleh ulama kita, ini menunjukkan kepada siapa yang memiliki 3, 2 atau 1 hak? Yang 1 hak.
Nah, dan siapa yang memiliki satu hak itu jamaah sekalian? Ya tetangga kita saja, meskipun dia non muslim, meskipun dia kafir, meskipun dia bukan keluarga kita, tapi selama dia adalah tetangga kita, maka dia punya hak dari kita. Haknya adalah karena dia adalah tetangga kita jamaah sekalian. Nah ini sebenarnya kan kita berbicara tentang maslahat juga jamaah sekalian. Berbicara tentang hidup bertetangga dan sebagainya, bermasyarakat, kita kan berbicara tentang maslahat sebenarnya. Makanya jamaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala ketika Nabi Muhammad SAW masih hidup di tengah-tengah para sahabat, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan jaminan keselamatan kepada para sahabat umat manusia secara umum dengan dua jaminan. Yang pertama, keberadaan Rasulullah SAW, dan yang kedua adalah karena masih ada orang-orang yang melakukan perbaikan di tengah-tengah mereka. Ya para sahabat, Nabi Muhammad sendiri juga seperti itu, berdakwah. Makanya Allah mengatakan tidak mungkin kami membinasakan sekelompok manusia, sekelompok kaum, sedangkan wa anta fihim, padahal kamu masih ada di tengah-tengah mereka. Dan begitu sunnatullah jamaah sekalian, ketika Allah sudah mau menurunkan azab, maka Allah Subhanahu wa taala akan memerintahkan para nabi dan rasul untuk tinggalkan kampung halaman. Nabi Nuh alaihissalam, sebelum diturunkan banjir bandang itu, apa yang dilakukan oleh Nabi Nuh? Diperintah oleh Allah untuk membuat perahu, membuat bahtera. Allah perintahkan kepada para malaikat untuk menyampaikan kepada Nabi Lut untuk keluar di subuh hari, karena subuh hari itu nanti akan diturunkan azab kepada kaum Sodomi. Nah, kemudian Nabi Musa alaihissalam juga sama seperti itu. Semuanya, termasuk Nabi Muhammad SAW, ketika beliau sudah diizinkan untuk keluar dari Mekah menuju Madinah jamaah sekalian, itu kan sebentar lagi akan diturunkan azab oleh Allah SWT. Dan apa azab itu jamaah sekalian? Ya pertemuan antara orang-orang musyrik dengan orang-orang muslim dalam peperangan Badar. Abu Jahal dan sebagainya kan semuanya mati di dalam peperangan Badar itu. Nah makanya jamaah sekalian, ini sunnatullah. Ketika seorang nabi dan rasul masih berada di tengah-tengah mereka, maka Allah SWT menahan azab tersebut. Nah kecuali siapa? Kecuali satu nabi yang Allah Subhanahu wa taala Nabi itu sudah tinggalkan kampung halamannya atau tinggalkan kaumnya jamaah sekalian, kemudian Allah sudah datangkan azab tapi tidak jadi turun azabnya. Nah, itu satu-satunya nabi dari semua nabi dan rasul yang jumlahnya sangat banyak itu, dalam hadis yang memang dilemahkan oleh ulama kita, 124.000 nabi. 124.000 nabi, tidak ada nabi dan rasul yang Allah sudah datangkan azab di langit, kemudian nabinya sudah tinggalkan kampung tersebut, kaumnya tersebut, lalu Allah SWT tidak jadi turunkan azab. Cuma satu nabi yang seperti itu. Nabi siapa namanya? Nabi Yunus alaihissalam. Nah, Nabi Yunus alaihissalam itulah nabi yang tidak jadi. Sebenarnya sudah kelihatan jamaah sekalian, sudah datang itu azab itu. Hanya saja mereka bertaubat kepada Allah SWT. Nabi Yunus sudah tinggalkan dakwah, akhirnya Allah Subhanahu wa taala menegur Nabi Yunus alaihissalam, dimasukkan ke dalam perut ikan, lalu kemudian perut ikan itu menjadi penjara untuk Nabi Yunus alaihissalam. Semua kaumnya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, syahidnya jamaah sekalian bahwa kenapa kita sampai ke sana ya? Jadi jamaah sekalian, ini berkenaan masalah hak tetangga tadi yang tiga, bahwa ketika Nabi SAW menyampaikan bahwa yang dimaksud dengan jar atau tetangga di sini adalah tetangga yang memiliki satu hak, ya, tetangga yang memiliki satu hak, bukan yang memiliki dua hak, apalagi memiliki tiga hak, tapi dia adalah tetangga yang memiliki satu hak, yaitu hak tetangga saja. Nah, ini tadi masalah azab. Nah, ini masalah azab jamaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala memberikan jaminan bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak akan menurunkan azab kepada sekelompok manusia selama seorang nabi dan rasul masih ada di tengah-tengah mereka, dan yang kedua selama masih ada orang yang berdakwah di tengah-tengah mereka. Nah, oleh karena jamaah sekalian, ini diantara hikmah, diantara tujuan mengapa Nabi SAW berpesan, termasuk juga pesan Jibril alaihissalam. Jibril terus berpesan kepada Nabi untuk memperhatikan hak tetangga. Salah satu tujuannya supaya apa? Supaya kita tetap berdakwah kepada mereka. Orang-orang yang hanya memiliki satu hak saja jamaah sekalian, itu kan artinya orang-orang yang non muslim sebenarnya, tinggal dan hidup di tengah-tengah kita. Hanya saja kondisi kita bukan seperti itu. Kebanyakan kita kan tinggal samping kanan kiri depan belakang rumah kita adalah muslim semuanya.
orang Islam semuanya. Tapi coba jamaah sekalian, ada seorang ibu, saya pernah mengisi kajian di sekolah SD. Ada seorang ibu-ibu, dia mengeluh begini, dia bilang begini, Ustadz, bagaimana kehidupan saya, anak-anak saya ini. Anak saya ini Ustadz, dia teman-temannya di kompleks perumahan saya itu orang Kristen semuanya. Orang Kristen semuanya. Karena apa? Saya tinggal di perumahan bersama suami, kemudian itu adalah orang-orang non-muslim semuanya. Jadi anak-anak saya itu berteman dengan orang-orang non-muslim semuanya. Jadi dan kalau saat ini sudah ada panggilan azan jamaah sekalian, sudah azan berkumandang, ya dia sendiri yang pergi sholat, sedangkan teman-temannya masih main kelereng, ya, kalau bahasa kita ya seperti itu. Nah ini menjadi sesuatu kekhawatiran jamaah sekalian, kalau seandainya anaknya bukan dia yang memberikan pengaruh kepada teman-temannya, justru teman-temannya yang banyak itu yang memberikan pengaruh kepada anaknya. Saya bilang pindah rumah ke ibu, susah Pak Ustaz, karena bukan saya yang punya uang, suami saya yang punya uang dan tidak ada uangnya juga. Nah makanya saya katakan bahwa mungkin ini adalah bentuk ujian bagi ibu. Dan saya yakin bahwa Allah tidak akan memberikan ujian kecuali apabila hamba itu sanggup melewatinya. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Maka kemampuan ibu, mudah-mudahan dengan kondisi yang seperti ini, bertetangga dengan orang-orang non muslim seperti ini, mudah-mudahan ini menjadi jalan supaya kita mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada saja jamaah sekalian jalan-jalan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita hidup bertetangga dengan sesama muslim, kita hidup bertetangga dengan orang-orang non muslim, itu semuanya adalah jalan kemuliaan. Tinggal bagaimana cara kita bisa melewatinya. Nah ini jamaah sekalian, jadi Nabi SAW ketika berpesan tentang hidup bertetangga, melakukan kebaikan kepada tetangga, sebenarnya tujuannya adalah bahwa supaya kita mau menyampaikan dakwah kepada mereka, baik kepada mereka, ya, memberikan maslahat kepada mereka, menunjukkan nilai-nilai keislaman kepada mereka. Sebagaimana kalau kita masih ingat kisah Hasan Al-Basri jamaah sekalian, ya, Sayyidut Tabi'in, dengan tetangganya orang Yahudi. Selama bertahun-tahun lamanya rumah orang Yahudi sang tetangga ini ternyata bocor kamar mandinya dan merembes ke kamar tidurnya Hasan Al-Basri. Namun selama bertahun-tahun itu juga Hasan Al-Basri terus bersabar dan tidak mengeluh dengan tetangganya. Nah, setelah diketahui jamaah sekalian, sempat buruk sangka sebenarnya tetangganya itu kan, dan mengatakan, apakah seperti ini akhlaknya seorang alim ulama besar, katanya Anda ini adalah seorang ulama besar dari kalangan umat Islam, tapi rumah Anda ternyata ketika saya berkunjung ke dalamnya ternyata baunya sangat busuk. Setelah dicek jamaah sekalian, ternyata bau busuk itu datang dari kamar mandi punya dia di sebelah rumahnya jamaah sekalian. Maka tetangganya mengatakan, ini sudah berapa lama Anda mengalami yang seperti ini? Ya sejak kita tinggal bersama-sama. Berapa lama kira-kira itu? Kalau 15 tahun ya 15 tahun. Coba seandainya 15 tahun Hasan Al-Basri bersabar jamaah sekalian. Dan itulah yang menjadi sebab tetangganya masuk Islam setelah itu. Karena kesabaran itu. Nah itu tentu saja adalah tantangan yang besar tentu saja. Hidup bertetangga jamaah sekalian. Di depan rumah kita ada tetangga yang suka pasang musik keras-keras, pakai speaker besar dan seterusnya sampai jam 1 malam, dan saya punya pengalaman begitu jamaah sekalian, masya Allah. Jadi tidak biasa kan ada hari-hari besar ya, hari-hari besar atau hari-hari apa, tidak, ini setiap hari pasang musik dan seterusnya, anak-anak muda main-main game dan seterusnya. Itu macam-macam ya, itu ujian jamaah sekalian untuk melihat apakah kita bisa melewati ujian-ujian tersebut. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pada bab yang selanjutnya, bab yuhdi ila aqrabihim baban. Ini masih ada sedikit waktu. Kita ambil satu hadis dari bab yang berikutnya, hadis yang ke-107. Judul babnya adalah babun yuhdi ila aqrabihim baban. Nah ini sebelumnya kita membahas pembahasan yang sebelumnya ini, bab yang ke-57, berbuat baik kepada tetangga. Kan seperti itu ya. Sekarang jamaah sekalian, muncul pertanyaan, tetangga yang mana yang saya dahulukan? Dan itulah pertanyaannya Aisyah dalam hadis ini. Dalam hadis yang ke-107, Aisyah mengatakan, qultu ya Rasulullah, saya bertanya, ya Rasulullah, inna li jaraini, saya punya 2 orang tetangga. Ya, saya punya 2 orang tetangga. Fa ila ayyihima uhdi, kalau saya mau memberikan hadiah, saya berikan hadiah kepada yang mana?
Yang sebelah kanan kah atau yang sebelah kiri? Padahal hadiahnya cuma satu. Kalau hadiahnya dua jamaah sekalian aman masalah. Tapi kalau hadiahnya cuma satu, maka yang mana yang harus saya berbuat baik? Kepada siapa saya harus berikan hadiahnya? Maka apa jawaban Nabi SAW? Ila aqrabihima minki baban. Lihatlah mana pintu rumahnya yang paling dekat dengan pintu rumahmu, maka berikan hadiah kepada orang itu. Jadi kalau pintu rumah yang sebelah kanan 5 meter, pintu rumah yang sebelah kiri 5,5 meter, maka ambil sebelah kanan. Jadi keluar dari rumah bawa kilometer, baru di meter gitu, berapa itu pintunya. Ambil yang paling dekat, itu berikan hadiah kepada orang tersebut. Tapi selalu saya bilang jamaah sekalian bahwa ini tentu saja tetap harus dilihat dari sisi maslahat. Dari sisi maslahat, selalu harus dari sisi maslahat. Karena sebenarnya pembahasan ini kan dibangun di atas apa? Di atas maslahat. Terkadang jamaah sekalian, sampai saya kasih contoh sedikit singkat sebelum nanti kita bahas lebih jauh pada kesempatan berikutnya. Nabi Muhammad SAW memberikan semua harta rampasan perang kepada siapa? Harta rampasan perang Hunain dan Hawazin setelah Fathu Mekah itu diberikan kepada siapa? Apakah diberikan kepada 10.000 pasukan Nabi yang datang dari Madinah untuk membuka kota Mekah, atau diberikan kepada 3.000 orang yang baru masuk Islam di kota Mekah? Ternyata Nabi SAW memberikan semua tidak ada harta rampasan perang yang paling banyak didapat oleh Nabi dalam peperangan kecuali harta rampasan perang dari peperangan Hunain dan Hawazin. Tapi semua harta itu diberikan kepada orang-orang yang baru masuk Islam. Padahal yang pertama kali dan yang membela kehidupan Nabi SAW selama bertahun-tahun di Mekah, di Madinah adalah sahabat-sahabat Ansor yang 10.000 orang ini jamaah sekalian. Nah, ini kan tentu saja ada maslahatnya. Nah, mudah-mudahan kita bisa jelaskan jamaah sekalian apa maslahatnya nanti pada pertemuan yang berikutnya. Mudah-mudahan ada manfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.